Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada episode kali ini kita akan belajar bab 4 dari TPUB tahun 2018, yaitu tentang peralatan. Tidak banyak perubahan dalam bab ini jika kita bandingkan dengan TPUB di tahun 2012. Satu-satunya perubahan penting dalam TPUB 2018 ini adalah dimasukkannya klausul mengenai sanitasi ke dalam bab tadi ini. Sementara pada TPUB 2013, klausul tersebut masuk ke dalam bab 5, yaitu sanitasi dan hygiene. Materi pada video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Video ini merupakan episode ke-15 dari materi belajar manajemen farmasi industri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak ketinggalan info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya, dan selamat menyaksikan. Tidak banyak perubahan dalam bab yang mengatur tentang peralatan ini jika kita bandingkan antara CPUB edisi tahun 2018 dengan CPUB edisi tahun 2012. Satu-satunya perubahan penting dalam CPUB edisi tahun 2018 adalah dimasukkannya klausul mengenai sanitasi ke dalam bab 4 ini. Sementara pada CPUB 2012, klausul tersebut masuk ke dalam bab 5, yaitu tentang sanitasi dan hygiene. Seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa episode yang lalu, bahwa mutu suatu produk tidak hanya sekadar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang sangat penting adalah bahwa mutu produk tersebut harus dibentuk ke dalam produk itu sendiri, atau quality must build into the product. Kemudian untuk menjamin bahwa mutu suatu produk tadi tidak cukup hanya mengandalkan pada suatu proses pengujian saja, misalnya pada hanya produk akhir. Namun seluruh proses harus kita kendalikan dan dipantau dengan cermat. Nah, CPUB salah satu faktor yang mempengaruhi mutu produk yang kita hasilkan adalah mesin dan peralatan yang kita gunakan untuk melakukan proses pembuatan obat. Sama seperti CPUB sebelumnya, masalah mesin dan peralatan ini mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam CPUB edisi tahun 2018 ini. Hal ini dimaksudkan terutama untuk mencegah terjadinya cross contamination atau kontaminasi silang produk selama proses produksi obat tersebut berlangsung, serta memberikan perlindungan terhadap pasien yang akan mengkonsumsi obat kita agar terhindar dari resiko memperoleh obat yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada etiket atau label obat yang bersangkutan. CPUB mengatur dengan ketat bagaimana desain dan konstruksi dari mesin dan peralatan yang kita gunakan, bagaimana pemasangan dan penempatannya di ruang produksi, bagaimana proses pembersihan dan sanitasinya, serta bagaimana cara pemeliharaan mesin dan peralatan tersebut, sehingga mesin dan peralatan yang kita gunakan dalam proses pembuatan obat akan senantiasa bisa menghasilkan produk yang konsisten memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Nah, prinsip dasar dari pengaturan mengenai ini adalah bahwa peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat. Kemudian memiliki ukuran yang memadai sesuai dengan ruangan di mana mesin tersebut atau peralatan tersebut diletakkan atau ditempatkan. Nah, ini adalah yang ketiga adalah ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat. Jadi ini adalah merupakan persyaratan dasar CPUB tentang peralatan maupun mesin obat tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mutu obat bisa terjamin sesuai dengan desain dan seragam dari batch ke batch. Kemudian untuk memudahkan pembersihan dan pemeliharaan serta dapat mencegah kontaminasi silang, kemudian mencegah penumpukan debu atau kotoran lainnya, dan hal-hal lain yang umumnya berdampak buruk kepada mutu produk. Secara desain dan konstruksi dari peralatan yang kita gunakan untuk produksi obat, CPUB mengatur bahwa peralatan manufaktur yang kita gunakan hendaklah didesain, ditempatkan, dan dikelola sesuai dengan tujuan dari penggunaannya tadi. Kemudian permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara, atau produk jadi tidak boleh menimbulkan reaksi, baik itu reaksi adisi maupun absorpsi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian di luar batas yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bahwa bahan yang kita gunakan untuk mesin peralatan tadi maka harus inert atau tidak boleh bereaksi dengan produk yang akan kita produksi di dalam peralatan atau mesin obat tadi.
Kemudian peralatan juga tidak boleh merusak produk, sebagai misalnya akibat katup yang bocor, kemudian adanya tetesan pelumas, dan hal-hal sejenis yang lainnya. Atau karena perbaikan, pemeliharaan, modifikasi, dan adaptasi yang tidak tepat. Nah, kemudian peralatan manufaktur juga harus didesain sedemikian rupa agar mudah untuk bisa dibersihkan. Nah, kemudian peralatan yang sudah bersih tersebut hendaklah dibersihkan sesuai dengan prosedur tertulis yang rinci serta disimpan dalam kondisi yang bersih dan kering. Jadi setiap alat atau mesin yang kita gunakan harus memiliki SOP atau protap tentang pembersihan tadi. Nah, pembersihan ini juga setelah dibersihkan, maka alat tersebut harus juga disimpan di tempat yang bersih dan kering supaya tidak terjadi pencemaran. Kemudian peralatan untuk mengukur, menimbang, mencatat, dan mengendalikan hendaklah dikalibrasi dan diperiksa pada interval waktu tertentu dengan metode yang sudah ditetapkan. Catatan yang memadai dari pengujian tersebut hendaklah disimpan. Jadi setiap alat pengukur atau menimbang dan mencatat sebagainya, maka perlu dikalibrasi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya pada saat kita membahas tentang water system, ada banyak jenis-jenis bahan yang digunakan di industri farmasi. Termasuk juga jenis baja anti karat atau stainless steel yang memang banyak digunakan untuk mesin-mesin proses produksi di industri farmasi ini. Nah, ternyata baja anti karat atau stainless steel tersebut ada banyak macamnya. Dan CPUB mengatur bagaimana pemakaian jenis-jenis baja anti karat tersebut. Seperti misalnya baja tahan karat IC 304. IC ini adalah singkatan dari American Iron and Steel Institute. Nah, stainless steel SS304 ini mengandung antara lain adalah krom 18-20% dan nikel 8-12%. Nah, bahan yang jenis stainless steel 304 ini bisa digunakan untuk peralatan atau bagian peralatan yang tidak bersentuhan langsung dengan bahan atau produk-produk kering atau serbuk yang tidak bereaksi dengan logam atau baja tahan karat tadi. Jadi untuk yang 304 ini tidak boleh untuk yang bersentuhan langsung dengan produk. Nah, yang boleh bersentuhan apa? Nah, yang boleh bersentuhan adalah baja tahan karat yang IC 316 atau 316L. L ini adalah low carbon. Bahan ini mengandung antara lain adalah krom 16-18%, kemudian nikel 10-14%, dan molybdenum 2-3%, dengan atau tanpa elektropolis. Nah, bahan jenis ini bisa digunakan untuk pengolahan dan pengisian, baik produk steril maupun non-steril. Kemudian digunakan juga untuk sistem pemipaan, untuk air murni dan air untuk injeksi atau water for injection, yang sudah kita pelajari kemarin. Ada juga bahan yang berupa dari gelas, juga untuk pelapis. Ini digunakan untuk pengolahan bahan baku yang bereaksi terhadap baja tahan karat. Ini biasanya digunakan untuk produksi steril, ya. Ada banyak produk steril yang bereaksi dengan baja tahan karat atau baja stainless steel. Jadi menggunakan kaca, ya, untuk proses pencampuran ini menggunakan kaca. Kemudian bahan-bahan lain misalnya adalah PTFE, kemudian polipropilen atau PP, kemudian polyvinyl ethylene fluoride atau PVDF, kemudian juga ada fluoroalkali. Nah, ini digunakan untuk pengolahan bahan baku yang bereaksi dengan baik butir yang pertama, butir yang kedua maupun butir yang ketiga tadi. Nah, tetapi tidak bereaksi dengan PTFE, PP, PVDF maupun fluoroalkoksi tadi. Kemudian ada juga bahan yang menggunakan unplasticized polyvinyl chloride atau UPVC. Ini digunakan untuk peralatan pengolahan air yang belum dimurnikan. Misalnya adalah tabung penukar ion, kation atau anion, dan juga pelunak air atau water softener. Kemudian ada juga bahan-bahan lain, bahan inert lain seperti silikon, kemudian chrome alloy. Nah, ini biasanya digunakan untuk alat-alat tambahan pada mesin-mesin produksi yang kita gunakan. Ada banyak change part atau bagian-bagian mesin yang berasal menggunakan bahan silikon maupun chrome alloy ini. Nah, jadi untuk timbangan ini harus kita sudah terkalibrasi, sedangkan untuk mesin harus terkualifikasi. Nah, apa sih bedanya antara kalibrasi dan kualifikasi? Nah, kalibrasi adalah merupakan serangkaian kegiatan dalam kondisi yang telah ditentukan yang menetapkan hubungan antara lain yang ditunjukkan oleh alat ukur atau sistem pengukur atau nilai yang ditampilkan oleh suatu alat ukur dengan alat atau nilai suatu rujukan standar. Nah, dalam kalibrasi ini batasan hasil harus ditetapkan sebelumnya.
Jadi kalibrasi ini adalah melakukan perbandingan atau pembandingan antara suatu alat ukur atau nilai yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan nilai rujukan standar atau standarnya. Nah, sedangkan kualifikasi adalah kegiatan pembuktian. Membuktikan apa? Bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam suatu proses atau sistem akan bekerja sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan secara konsisten. Nah, kalibrasi adalah merupakan bagian dari kualifikasi. Pembahasan lebih lengkap mengenai kalibrasi dan kualifikasi ini akan kita bahas pada bab tersendiri, yaitu tentang bab tentang kualifikasi dan validasi pada bab ke-12 yang akan datang. Kemudian hal lain yang juga penting yang juga diatur dalam CPUB adalah tentang pemasangan dan penempatan mesin peralatan tersebut di ruang produksi. Nah, di situ diatur bahwa CPUB mengatur bahwa dalam satu ruangan hanya boleh ada satu atau satu set peralatan untuk satu produk. Jadi dalam satu ruangan tidak boleh ada banyak produk, tidak boleh ada banyak mesin atau alat. Jadi kalau Anda lihat di ruangan industri farmasi itu seperti kayak kotak-kotak gitu ya, kayak kotak apa istilahnya, kotak jangkrik gitu ya. Ya. Itu kenapa dalam satu ruangan itu hanya ditempatkan satu mesin atau satu set mesin yang digunakan untuk satu produk tertentu. Jadi untuk memproduksi satu produk hanya satu ruangan saja. Kemudian untuk pipa-pipa harus diberikan tanda yang jelas, termasuk bagaimana arah alirannya. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di dalam produksi-produksi ada banyak sekali pipa ya, pipa air, pipa water, purified water, ada pipa gas, ada pipa steam dan sebagainya. Nah, supaya tidak salah maka perlu diberi tanda yang jelas dan juga bagaimana arah alirannya. Nah, kemudian untuk peralatan utama ini harus diberikan nomor pengenal. Nah, alat utama itu apa saja? Misalnya mesin pengaduk atau blender atau mixer. Kemudian alat pengering, misalnya FBD dan sebagainya. Kemudian alat mesin pencetak tablet, ini juga perlu diberikan penandaan utama. Kemudian mesin penyalut, mesin strip dan sebagainya. Jadi ini adalah mesin-mesin utama di dalam dalam proses pembuatan obat. Nah, alat-alat ini perlu diberi nomor pengenal. Tujuannya apa? Nanti supaya pada saat kita melakukan proses produksi, kita isi nanti nomor alat tadi di dalam batch record. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada batch tadi, maka kita bisa mudah untuk bisa menelusuri mesin tadi, bahan tadi menggunakan mesin nomor berapa, mesin tablet nomor berapa, mesin ground nomor berapa dan sebagainya. Nah, kemudian juga perlu dilakukan perawatan. Jadi harus ada jadwal perawatan berkala yang tertulis dan disetujui untuk mencegah malfungsi atau pencemaran dari bahan yang lain. Kemudian untuk bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia yang digunakan juga harus dievaluasi dan diuji. Nah, biasanya Badan POM biasanya menanyakan bagaimana kualitas dari bahan pelumas yang kita gunakan. CPUB mengatur bahwa bahan pelumas yang kita gunakan minimal adalah food grade atau kualitas yang boleh bisa dimakan. Jadi ada beberapa pelumas yang memiliki grade yang berbeda-beda. Nah, untuk industri farmasi pelumas yang digunakan harus minimal adalah food grade. Nah, kemudian juga mesin atau alat tadi juga harus memiliki logbook. Ya, logbook ini adalah buku buku catatan tentang pemakaian mesin tadi. Nah, ini berisi tanggal, waktu, produk yang digunakan, kekuatannya berapa, kemudian nomor batch-nya berapa, dan lot yang diolah dengan menggunakan mesin atau peralatan tadi. Nah, ini disebut dengan logbook. Nah, logbook ini harus disimpan sebagai bukti catatan dari pengolahan atau pembuatan produksi dengan menggunakan mesin yang bersangkutan. Nah, kemudian selain itu pemasangan ini dan penempatan juga tadi di peralatan juga harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah risiko terjadinya kesalahan dan kontaminasi. Ini sangat penting sekali. Jadi kita waktu menata mesin tadi juga harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi penempatan harus urut sesuai dengan proses flow of prosesnya. Jadi jangan sampai penempatan mesin cetak dalam mesin granul berjauhan. Padahal prosesnya adalah berurutan. Jadi misalnya dari penimbangan, kemudian dari granulasi, pencampuran, pencetakan, coating. Nah, biasanya adalah mengikuti alur dari flow of process tadi. Nah, kemudian peralatan satu sama lain hendaklah juga ditempatkan pada jarak yang cukup untuk menghindarkan kesesakan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan dan kecampur bauran produk. Ini juga sangat penting sekali. Jadi tidak boleh dalam satu ruangan itu benar-benar penuh sesak gitu ya, penuh dengan mesin sehingga orangnya juga susah untuk bergerak. Nah, ini juga meningkatkan risiko terjadinya
kekeliruan. Kenapa? Kalau dalam ruangan itu sumpek, udah banyak mesinnya, maka biasanya akan terjadi banyak kekeliruan di situ, dan ini sangat resiko untuk terjadi kecampur bauran atau mix up antar produk tadi. Kemudian air, uap, dan udara bertekanan atau vakum atau saluran lain hendaklah dipasang sedemikian rupa agar mudah diakses pada saat tiap tahapan proses produksi. Nah, ini juga penting sekali. Kenapa? Karena biasanya kita waktu proses produksi membutuhkan bahan-bahan tadi, ya, apakah itu air, uap, atau kompres air, atau vakum. Ini harus mudah diakses. Kenapa? Karena kalau susah diakses maka akan menyulitkan dalam proses produksi tadi. Nah, sehingga pengaturan ini harus ditempatkan sebaik-baiknya supaya tidak sulit untuk diakses. Misalnya apa? Di pojokan, di belakangnya mesin itu kan sangat sulit sekali, sehingga pada saat dibutuhkan menjadi sulit untuk diakses. Nah, kemudian tiap peralatan utama juga harus diberikan penandaan dan nomor identitas yang jelas seperti tadi, ya. Nah, kemudian nomor ini dicantumkan dalam semua perintah dan catatan batch untuk menunjukkan unit atau peralatan yang digunakan pada pembuatan batch tersebut, kecuali bila peralatan tersebut hanya digunakan untuk satu jenis produk saja. Nah, jadi catatan ini sangat penting sekali, ya. Jadi nomor ini nanti kita gunakan untuk menelusuri jika terjadi sesuatu pada batch produksi tersebut. Jika ada sesuatu kita bisa telusuri, oh, nanti di produk ini, batch ini dibuat di mesin apa, dicetak di mana, kemudian di coating di nomor mesin berapa, di nomor strip nomor berapa, dan sebenarnya kita bisa telusuri kira-kira kalau terjadi kesalahan yang rusak atau yang salah di bagian apa. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana suatu ruang produksi, ya. Di situ kalau sebelah kiri adalah yang tidak memenuhi ketentuan, di mana mesinnya di situ ada mesin kenider yang tidak dapat divalidasi atau dikualifikasi. Kemudian lantainya juga sudah kotor, kemudian sudah terkelupas. Nah, ini yang tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah merupakan ruang produksi yang memenuhi ketentuan atau sesuai dengan persyaratan di CPUB. Jadi mesinnya sudah bisa tervalidasi atau terkualifikasi, kemudian lantainya bersih, ruangannya lega, tidak sesak, tidak sumpek, dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh bagaimana ruang produksi di industri farmasi. Nah, ini adalah contoh bagaimana pemasangan pipa dan saluran udara, ya. Jadi pipa tidak tertanam di dalam tembok, tetapi harus diberi jarak antara tembok dengan pipa tadi. Kemudian pipa diberikan identitas dan juga arah alirannya yang jelas, aliran ke atas atau ke bawah. Nah, itu harus jelas bagaimana arah alirannya. Nah, kemudian jarak pipa dengan dinding diberikan jarak yang cukup agar dapat dilakukan pembersihan dengan sempurna. Jadi tidak boleh nempel atau tertanam di dalam tembok, tapi harus diberikan jarak antara 10 sampai 15 cm supaya bisa mudah dibersihkan. Nah, kemudian ini yang juga penting, kabel-kabel ini juga harus diberikan cover, ya, tidak boleh berserakan, selengkrah kemana-mana. Kenapa? Karena kabel-kabel ini juga bisa menimbulkan debu, bisa terjadi penumpukan debu yang bisa berisiko terjadinya cross contamination. Nah, ini adalah bagaimana contoh pipa, ya. Pipa juga harus diberikan penandaan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan. Ini contoh misalnya untuk pipa udara bertekanan, misalnya diberikan warna dasar merah dan huruf yang digunakan adalah warnanya hitam. Nah, kemudian untuk udara bertekanan kompres air menggunakan warna jingga dan hurufnya adalah warnanya hitam, dan sebagainya. Jadi tiap-tiap pipa diberikan penandaan yang jelas, ya, menggunakan penandaan yang jelas, dan ini harus terdokumentasikan. Jadi setiap orang bisa tahu, oh, kalau warnanya pipanya merah itu adalah uap bertekanan. Kemudian kalau misalnya warnanya jingga ini adalah kompres air. Kalau misalnya warnanya abu-abu ini adalah gas nitrogen. Kemudian kalau air suling adalah warnanya putih. Kemudian PW, purified water, warnanya hijau, dan sebagainya. Jadi semua orang pasti tahu, pasti mengerti, paham tentang pipa-pipa yang ada di dalam pipa tadi. Jadi apa bahannya apa, begitu. Nah, kemudian untuk pembersihan dan sanitasi. CPUB mengatur bahwa setelah digunakan, peralatan harus segera dibersihkan, baik bagian luar maupun bagian dalam, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, pembersihan ini harus dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih. Jadi alat tadi juga harus disimpan, dijaga kebersihannya. Jangan sampai setelah dibersihkan kemudian kotor kembali. Nah, ini bisa misalnya ditutupi plastik, kemudian diberi cover dan sebagainya, supaya mesin yang sudah dibersihkan tadi tidak kotor kembali, tidak terkena debu dan sebagainya. Nah, kemudian setiap kali sebelum dipakai, kebersihannya diperiksa lagi
untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya sudah dihilangkan atau dikeluarkan. Jadi ada pemeriksaan sebelum dilakukan proses produksi dengan menggunakan mesin yang bersangkutan. Nah, kemudian metode pembersihan dengan vakum atau cara basah lebih dianjurkan. Jadi kemudian udara bertekanan atau sedang sikat hendaklah digunakan dengan hati-hati. Jadi kalau kita membersihkan dengan menggunakan di kompres air, disemprot, menggunakan udara atau disikat, ini harus berhati-hati. Bila mungkin dihindarkan, karena akan menambah resiko dari kontaminasi produk. Jadi di ruang produksi tidak boleh ada sapu. Apakah mau sapu hijau, mau sapu plastik, nggak boleh. Kenapa? Karena sapu tidak membersihkan kotoran, malah justru menyebar kotoran. Nah, ini kadang-kadang saya sering rame nih dengan operator saya. Kenapa? Karena sudah biasa kalau bersihkan kotoran menggunakan sapu. Padahal nggak boleh. Bagaimana cara bersihkannya? Ya dengan cara divakum, disedot. Jadi kalau sedot ini kan menghilangkan kotoran sekalian. Bagaimana Pak dengan kalau yang kotorannya kecil yang nempel di lantai? Ya dipel, dipakai menggunakan kain pel supaya bersih, supaya tidak menyebar kemana-mana. Jadi di ruang produksi tidak boleh ada sapu. Apakah mau sapu hijau, sapu plastik, nggak boleh. Jadi pembersihannya menggunakan vakum dan kain pel. Nah, kemudian pembersihan dan penyimpanan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan dan menyimpan pembersihan dan penyimpanan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan dan penyimpanan bahan bersih hendaklah dilaksanakan di ruang yang terpisah dari ruang pengolahan. Ini misalnya adalah alat-alat yang kecil yang kita gunakan seperti misalnya ayakan, ya, kemudian kain filter dari food blade dryer misalnya. Kemudian alat-alat punch and dice. Nah, itu adalah alat kecil yang bisa kita pindahkan, dipindah-pindah. Nah, ini pembersihannya dilakukan di ruangan yang terpisah dengan ruangan pengolahan, yang seringkali kita sebut dengan ruang pencucian atau cleaning room, ya. Jadi untuk pembersihan ini digunakan di ruang yang terpisah, yang biasanya letaknya agak jauh dari ruang produksi, sehingga tidak mencemari dari produk yang lainnya. Nah, kemudian perlu ada prosedur tertulis yang cukup rinci untuk pembersihan dan sanitasi peralatan serta wadah yang digunakan dalam pembuatan obat hendaklah divalidasi dan ditaati. Jadi setiap kali pembersihan itu harus ada SOP-nya, harus ada protapnya yang merinci bagaimana cara pembersihan dan sanitasi peralatan serta wadah yang kita gunakan tadi. Nah, prosedur ini kemudian nanti kita validasi dengan cara apa? Dengan cleaning validasi atau validasi pembersihan. Nah, bagaimana cara melakukan cleaning validasi nanti kita bahas di bab yang khusus tentang kualifikasi dan validasi. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana bahaya cross contamination ini, saya ada video, kita bisa simak video ini supaya bisa lebih memahami bagaimana terjadinya proses cross contamination pada saat pembersihan mesin yang akan digunakan untuk proses produksi ini. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita dan juga lebih mewaspadai bagaimana aturan-aturan yang digunakan dalam proses pembersihan suatu mesin di industri farmasi. But even the most efficient quality control can't be relied on to detect all human errors, as the company for whom Bill works found out. He's been blending digoxin, a drug used for treating heart problems, and so potent that it's administered in microgram doses, a quantity that is smaller than a pinhead. If it contaminates another material, the result could be disastrous. But Bill's got toothache, and his mind's not fully on the job. Because he wants to get away, he hasn't followed the strict cleaning procedures that have been laid down to prevent cross-contamination. He thinks he's left the blender spotless for the next operator, but he hasn't checked all the areas that are out of sight. Right, number one blender's all cleaned up. Can you come and check it? Yes, hang on a minute, Bill, till I finish this. Oh, can't it wait? Look, 3 times I've tried to complete this progress report, and 3 times I've been interrupted. Do me a favour, will you? My tooth's playing me up again. I've got to see the dentist. Now listen. Yeah, 282. You what? Hang on a minute.
All right, you shove off. I'll check it and fill in the report for you, all right? Thanks, Jim. You saved my life. Now, where were we? Oh, yes, I've got that here. The cleanliness of the blender was supposed to be checked by 2 people. Not bad. Jim may have been doing Bill a favour by offering to sign off for him. He certainly wasn't doing one to his company by taking a shortcut. Jim? Yeah? I'm afraid I can't let you use number 5 blender. Why not? There seems to have been a contamination problem with the last batch of granules. Oh, blast. I was going to put another batch of paracetamol in there this afternoon. Well, you'll just have to find another machine, won't you? Well, we could bring it in here, I suppose. It's all checked and ready to go. Oh, don't worry. It's clean. Good. I'll leave you to it then, Jim. I've got a dash. The quality control inspector hasn't bothered to check the signatures on the batch manufacturing record. He's taken Jim's word for it that the blender is clean, just as Jim has taken the word of Bill, the machine operator. The next operator is not to know that there's a time bomb ticking away in the top of the blender, waiting to contaminate the paracetamol. The paracetamol will be given a 20-minute dry mix. If the digoxin falls in at the start and is well blended into the rest of the mixture, quality control might have a chance of detecting the contamination during routine sampling and testing. They'll have less chance if this happens at the end of the mix, when it'll remain at full potency, offering the maximum threat to the patient. Hey, George. Do you know what was in the number 1 blender this morning? It hasn't been filled in. Number 1? Aspirin, I think. I know that's what they were doing earlier this week. Better check with Jim. Yeah, he'll know. Of course, Jim will know that there could be something far more dangerous than aspirin inside the blender. But Jim isn't around. And because he didn't check that the batch manufacturing record had been filled in correctly, the wrong information is going to accompany the paracetamol throughout the rest of the manufacturing process. Even if contamination is discovered later on, it'll take twice as long to track down the cause. The worst hasn't happened yet, but there's still another 2 minutes to go. There is now a small amount of highly concentrated digoxin lying buried in the paracetamol granules. The odds are several million to 1 against the quality control inspector coming across it when he takes his sample. And of course, he didn't. The batch went into production, and out of 1 million tablets that were compressed, several hundred of them contained a dangerous amount of digoxin. Maybe 1 or 2 contaminated tablets in about 300 bottles were on their way to the pharmacies. But 1 million to 1 chances do happen. And one of the contaminated bottles found its way onto the shelf of the pharmaceutical company's own medical center. All ready for Bill, when he came in a few weeks later with another attack of toothache. An hour later, Bill started to complain about palpitations and chest pains. He was rushed to hospital and placed in intensive care. It's easy for us. We know what caused his condition. But it took the company a long time to find out what had happened. Fortunately, the rest of the batch was recalled before any other patient's lives were put at risk. Once again, a costly operation for a manufacturing company, not only in cash and wasted time, but even more important, to their reputation. Bill nearly died, and like everybody else involved, he'd learned his lesson.
Ineffective cleaning of equipment is one of the commonest causes of cross-contamination. Right, number 1 blender's all cleaned up. Can you come and check it? That's why special cleaning procedures are laid down, which often involve double checking by 2 people. It's all checked and ready to go. Well, don't worry. It's clean. However much you trust someone, never take their word for it that a job's been done. Follow the correct procedure. If the system says check, then check. You know what was in the number 1 blender this morning? It hasn't been filled in. And if information is missing from a document, never fill it in on someone else's say-so. Above all, never relax in the belief that quality control will always pick up your mistakes. Quality assurance is everybody's responsibility. Selain pembersihan dan sanitasi, CPUB juga mengatur bagaimana pemeliharaan mesin dan peralatan yang kita gunakan dalam proses produksi obat. Jadi CPUB mengatur bahwa harus ada jadwal perawatan secara berkala yang tertulis dan disetujui untuk mencegah terjadinya malfungsi atau pencemaran. Nah, ini juga diatur dalam CPUB. Kemudian bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia yang digunakan juga harus dievaluasi dan diuji. Jadi CPUB mengatur bahan-bahan yang boleh digunakan untuk bahan pendingin, bahan yang digunakan untuk bahan pelumas, bahan-bahan kimia yang lain juga harus dilakukan evaluasi dan diuji. Biasanya ada syarat khusus, ada grade khusus. Misalnya pelumas yang digunakan hanya boleh menggunakan yang food grade, ya, minimal adalah food grade. Kalau ada yang pharmaceutical grade, tapi ini sangat mahal sekali, maka minimal adalah menggunakan yang derajatnya adalah yang food grade. Nah, kemudian masing-masing mesin tadi juga harus punya logbook. Ya, logbook itu adalah buku yang berisi tentang catatan tentang peristiwa yang terjadi pada mesin tersebut. Nah, ini berisi tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor batch atau lot yang diolah di mesin tersebut. Termasuk juga kalau ada pencucian, ada pembersihan, atau kalau ada perawatan, kalau ada penggantian, kalau ada modifikasi dan sebagainya. Maka semua tadi harus dicatat dalam logbook ini. Nah, kemudian proses sanitasi. Nah, ini yang dulu masuk ke dalam bab 5 tentang sanitasi dan hygiene di CPUB 2012. Sekarang sudah dimasukkan ke dalam bab tentang peralatan ini. Karena peralatan ini terkait dengan sanitasi dan juga perawatan pada mesin dan peralatan tadi. Apa itu sanitasi? Sanitasi adalah pengendalian hygiene terhadap proses produksi termasuk bangunan, peralatan, dan penanganan bahan. Nah, sanitasi ini menitik beratkan pada bangunan dan peralatan. Nah, berbeda dengan hygiene. Kalau hygiene adalah menitik beratkan kepada manusia atau personelnya, sedangkan sanitasi menitik beratkan kepada bangunan dan peralatan. Nah, catatan mengenai pelaksanaan pembersihan, sanitasi, sterilisasi, dan pemeriksaan sebelum penggunaan alat tersebut hendaklah disimpan secara benar. Jadi, catatannya sangat penting sekali, terutama nanti kalau misalnya kita ada audit dari Badan POM maupun dari auditor yang lain, maka kita bisa menunjukkan bagaimana catatan pembersihan maupun hal-hal yang terkait dengan sanitasi mesin ini. Kemudian desinfektan dan deterjen hendaklah dipantau terhadap kontaminasi mikroba. Kemudian enceran dari desinfektan dan deterjen hendaklah juga disimpan dalam wadah yang sebelumnya telah dibersihkan dan disimpan untuk jangka waktu tertentu kecuali untuk disterilkan. Jadi untuk bahan-bahan ini kita juga perlu lakukan penanganan dengan baik. Kenapa? Karena bisa jadi justru bahan pembersih justru bukan tidak membersihkan, malah justru sebagai penambah kontaminan. Nah, ini yang kita cegah, jangan sampai bahan pembersih justru menjadi bahan pengotor. Nah, ini jadi bahan tadi harus kita lakukan penanganan secara tepat. Nah, untuk sanitasi ruangan, CPUB juga mengatur bagaimana fasilitas untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri, dan toilet juga hendaklah disediakan dalam jumlah cukup dan mudah diakses. Jadi CPUB mengatur bagaimana personel sebelum masuk ke ruang produksi dia melakukan proses ganti baju, ganti dengan baju ruang kerja dan sebagainya. Ruangannya diatur dengan bagaimana caranya, bagaimana supaya memenuhi ketentuan dari CPUB tadi. Juga jumlah toilet juga harus disiapkan. Kenapa? Karena kalau toiletnya terbatas bisa jadi maka justru akan terjadi rebutan nanti. Jadi justru akan mengganggu proses produksi yang ada di industri farmasi tadi. Nah, toilet ini tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan. Jadi tidak boleh kita bikin toilet di dalam ruang produksi. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus tidak boleh di dalam ruang produksi, tapi harus ruang terpisah. Biasanya adalah digunakan
di ruang ganti baju tapi di bagian luar. Jadi untuk keluar ke toilet, maka si operator tadi harus ganti baju dulu ke baju rumah, kemudian baru masuk ke toilet. Nanti masuk ruang produksi harus ganti, baru pakai baju kerja lagi, baru masuk ke ruang produksi. Jadi supaya apa? Supaya tidak mencemari produk yang akan dibuat nanti. Nah, jadi toilet ini tidak boleh berhubungan langsung di area produksi. Jadi harus ada airlock sendiri di situ, ada ruang antara ruang produksi dengan toilet. Nah, kemudian untuk ruang ganti baju untuk area produksi hendaklah juga berada di area produksi namun terpisah. Nah, ini nempel, jadi nyambung antara ruang ganti baju seperti yang kemarin kita bahas di bangunan dan peralatan kemarin. Jadi di fasilitas kemarin. Jadi di layout itu disebutkan bagaimana layout untuk ruang ganti baju, di mana toiletnya dan sebagainya. Termasuk di situ adalah diatur letaknya, pintunya dan sebagainya. Nah, bangunan yang digunakan untuk proses pembuatan obat hendaklah didesain dan dikonstruksi dengan tepat untuk memudahkan sanitasi yang baik. Jadi dalam kita melakukan desain ruang produksi seperti yang kemarin, maka juga harus diperhitungkan bagaimana cara melakukan sanitasinya. Jadi jangan sampai ada banyak lekuan, ada banyak rongga-rongga, ada banyak macam-macam yang menyulitkan atau terlalu tinggi sekali. Jadi sangat menyulitkan kalau kita melakukan proses pembersihan. Jadi harus diberikan tangga dan macam-macam. Jadi ruangan harus cukup mudah untuk dibersihkan. Nah, ini adalah contoh bagaimana penempatan WC dan kamar mandi, ya. Jadi kloset tidak langsung terlihat di situ. Jadi seperti ada di samping, ya. Jadi kloset tidak terlihat dari pintu. Jadi orang kalau buka pintu tidak langsung terlihat toiletnya. Nah, kemudian ada semacam ruang antara toilet dengan area yang di luar atau mezanin tadi. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan sabun dan juga alat pengering disiapkan di situ, ya. Kemudian ini juga sama, klosetnya juga terlihat dari luar. Nah, sebelum masuk ke ruang toilet tadi melewati yang disebut dengan ruang antara atau airlock. Jadi tidak ada dalam ruang produksi ujuk-ujuk ada toilet di dalam ruang produksi. Nah, itu nggak boleh. Nah, bisa jadi nanti justru obatnya tercemar nanti dari toilet tadi. Nah, ini adalah sanitasi ruangan, ya. Jadi Anda lihat bagaimana ruangan ganti baju ini di satu industri farmasi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah memadai. Jadi tidak terlalu sumpek, tidak umpek-umpekan. Jadi tempat untuk ganti baju, tempat untuk menempatkan sepatu dari rumah, ganti sepatu dari ruang produksi, harus ruangannya memadai. Kemudian ada locker di sebelah kanan bawah. Ini ada locker tempat untuk menyimpan baju rumah yang nanti diganti dengan baju kerja nanti di situ. Jadi ruangannya luas, kemudian memadai dan sebagainya. Syaratnya gampang, jadi ada bagaimana memenuhi syarat apa tidak, ada persyaratannya yaitu bersih, terang, segar, dan kering. Nah, ini syaratnya. Jadi kita tahu bahwa ruang industri farmasi tadi bagus apa tidak, sanitasinya bagus apa tidak, lihat aja apakah ruangannya bersih secara visual. Kemudian terang, artinya semua terlihat, tidak remang-remang. Kemudian segar, jadi kalau kita masuk nggak pengap, nggak ampek gitu. Nah, kemudian kering, tidak banyak genangan air, tidak lembab, tidak kalau kita nempel tangan kita sesuatu basah dan sebagainya. Jadi ini adalah persyaratan di CPUB. Jadi ruangan itu harus bersih, terang, segar, dan kering. Nah, ini adalah yang diatur dalam CPUB. Nah, ini adalah semua persyaratan tentang peralatan yang diatur dalam CPUB edisi tahun 2018. Demikianlah teman-teman semua pembahasan kita tentang bab 4 dari CPUB 2018, yaitu tentang peralatan. Peralatan ini merupakan salah satu persyaratan utama dalam penerapan CPUB. Nah, meskipun demikian, hal yang terpenting sekali lagi adalah di atas semuanya bahwa mesin dan peralatan tersebut harus terus-menerus dipantau, dirawat, dikalibrasi, dipelihara, supaya agar senantiasa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan secara konsisten, yang pada akhirnya mutu produk yang dihasilkan bisa terjamin keamanannya, kualitasnya, identitasnya, potensinya, dan juga kemurniannya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.